seolah-olah saya bilang Ibu Ida Dayak itu hanyalah dukun, padahal nggak pernah ada itu nggak pernah ada totalitas. Saya nggak pernah bahas Ida Dayak, kenal juga enggak, ketemu juga enggak. Pas saya cek lagi di YouTube ternyata banyak berita-berita sejenis, dari mulai yang nyebut Bu Ida Dayak bisa ngobatin orang mati, bisa ngehidupin orang mati, terus ada yang nyebut juga dapat penghargaan dari Jokowi, padahal itu hoax semua. Bisa dicek di Google, cari deh. Fakta terkait berita Ida Dayak dapat penghargaan dari Jokowi itu hoax total. Isinya beritanya itu foto diedit nih kepala Ibu Ida atau kepala Pak Jokowi, seolah-olah satu meja gitu doang. Anehnya ada aja yang percaya. Kalau disandingin sama Bang Marcel gitu, Bu Ida sama Bang Marcel itu maksudnya imbasnya apa sih ke arah berita-berita itu? Imbasnya ke Bang Oh, Marcel kok imbasnya. kayak Ya imbasnya tiba-tiba banyak tuh yang komentar di channel YouTube saya, di akun medsos saya bilang, wah lu dikit-dikit yang viral langsung membahas lu pansos gitu. Wah lu dasar lu bisanya ngejatuhin orang doang gitu-gitu, banyak komentar. Nih ngapain sih orang nih? Sejak kapan gue bahas gitu kan? Akhirnya karena gue gregetan, kok ada aja nih manusia-manusia yang percaya berita sampah gitu kan, yang nggak ada buktinya sama sekali gitu, yang isinya foto-foto doang. Akhirnya saya memutuskan lah, ya udahlah gue terima nih wawancara dari wartawan. Ternyata saking banyaknya berita hoax yang beredar itu, fakta dari berita yang bener ketutup. Saya pikir wah ini parah juga nih. Akhirnya barulah saya bahas pertama kalinya Ida Dayak di channel YouTube saya tuh. Saya bahas tentang pengobatan ahli patah tulang itu, ya pengobatan tradisional biasa aja, karena Bu Ida juga menyebut dia manusia biasa aja. Mungkin orang yang ngelihat kayak gitu luar biasa, orang-orang yang jarang lihat pengobatan alternatif. Karena sebenarnya dukun-dukun pijit, bukan dukun pijit sih ya, ahli pijit, ahli patah tulang, itu tuh memang ya kerjaannya gitu, menyambungkan tulang yang patah, membenarkan tulang yang eh, tidak sesuai lokasinya, posisinya. Contoh lain dari Ibu Ida Dayak kayak Haji Naim, kayak Pak Mukmin, ya kayak gitu-gitu. Itu kan banyak gitu dan biasa aja, makanya saya menyebut biasa aja gitu. ini nggak lebih panas disebut ahli tulang ya, mungkin daripada Hah? dukun berarti ya. Iya, emang bukan dukun, ahli patah tulang. Ya kalau zaman dulu sebutannya dukun pijet pasti, dukun urut. Tapi kan kalau zaman sekarang dukun ini udah ganti arti kan, udah ganti arti. Jadi seolah-olah orang yang tahu tentang hal goib itu dukun tuh sekarang. Jadi yang dukun santet, lelet, nah itu yang saya tantang-tantangin biasanya. Berarti kalau yang mas lihat ini, Ibu Ida ini tidak memiliki ilmu, hanya bisa membijit patah tulang saja. Kayak ada Iya, gaib-gaibnya nggak gitu. ada, nggak ada. Itu pun kalau tarian-tarian saya udah konfirmasi, saya udah tanya ke orang Dayaknya langsung tentang tarian-tarian di Dayak, memang benar ada, itu adat. Tapi menurut orang yang saya tanyakan, ya tentang tarian Ibu Ida Dayak itu benar sesuai apa yang saya sampaikan. Itu bukan tarian adat, tapi itu adalah bentuk penenangan atau relaksasi terhadap dirinya sendiri, bisa jadi diduganya seperti itu, atau bisa jadi juga untuk menenangkan pasien gitu, agar Minyaknya nggak sendiri mas rasa pengaruh nggak sih mas rasa? minyak. Ya itu minyak tradisional dari Dayak mungkin ya, saya juga nggak tahu tuh kan, belum pernah ketemu sama sekali, belum pernah nyium bau minyaknya yang Ibu Ida Dayak pakai kayak gimana. Kalau di Kalimantan sendiri saya tahu memang ada beberapa ramuan minyak yang diyakini untuk mempercepat penyembuhan patah tulang, mempercepat penyembuhan pegal-pegal kayak gitu-gitu. Dan di wilayah lain itu juga hal yang biasa aja, karena di wilayah lain juga punya minyak tradisionalnya masing-masing. Nggak ada yang ini lebih manjur, ini lebih hebat, nggak ada. Karena memang setiap wilayah tuh punya keampuhannya masing-masing, tergantung penyakitnya. Kayak contohnya ada minyak Cimande, terus ada minyak dari Karo tuh ya kan, kayak minyak kudus apa kan disebutnya. Banyak lagi minyak lintah, itu kan tradisional semua. Jadi tergantung penyakitnya apa dan wilayah mana gitu. Tapi minyak itu juga mungkin ada digunakan dalam trik-trik sulap tertentu gitu mungkin. Ya itu sebenarnya gini, yang saya bongkar di video saya yang ngebahas fitnahan antara saya dan Ida Dayak itu, di endingnya kan dulu saya pernah ngeliat pengobatan Ibu Ida Dayak itu, dia praktekin minyak dioles terus keluar darah seolah-olah, padahal mah enggak, itu minyaknya bohongan, bukan minyak tradisional kalau kayak gitu, itu minyak trik. Dan saya udah bongkar juga gitu, saya bawa kalau nggak salah, ada di tas. Tapi kalau disulap gunanya buat apa? Hah? Itu teknik dukun sih, itu teknik dukun yang biasa dipakai untuk pengobatan, padahal bukan pengobatan.
Tapi saya lihat Ibu Ida Dayak sudah tidak mempraktikkan itu lagi di zaman sekarang. Itu alhamdulillahnya gitu. Jadi bagus banget. Dia lebih fokus ke ahli patah tulangnya kalau sekarang. Dan anehnya nih, ini miris banget nih sumpah sama orang-orang yang seolah-olah saya merubah statement saya loh. Seolah-olah dibilangnya, wah lu panik kan gara-gara di-hate sama banyak orang Kalimantan, diserang orang Dayak, baru lu ngerubah pernyataan mengakui pengobatan Ibu Ida Dayak. Dari awal gue memang menyebut Ibu Ida Dayak itu pengobatan tradisional. Gak ada sejarahnya gue menyebut Ibu Ida Dayak itu pengobatan ahli patah tulangnya. Itu penipuan atau dukun, gak ada. Carilah bukti kalau ada gitu. Aneh banget. Nih, ini airnya. Ini air normal sih kalau itu. Sama ini minyaknya. Tuh. Ini buatan saya yang buat sendiri. Saya bisa buat sendiri soalnya. Minyak yang kayak gini nih. Yang ini kalau dioles, disemprot pakai air biasa, cet. Ini bisa keluar darah gitu. Tapi alhamdulillah saya lihat sih Ibu Ida Dayak udah enggak praktekin ini lagi. Bukan keluar darah ya, tapi minyaknya berubah warna. Itu dukun-dukun itu melakukan itu guna untuk menarik kepercayaan dari pasien-pasien itu. Enggak, fungsinya kayak orang-orang yang harus cuci darah. Seolah-olah nih nggak usah dikeluarin darahnya, cuci darah nih pakai ini aja, darahnya keluar bersih jadinya. Itu kan kasihan pasien-pasien kayak gitu kan, diberi kesembuhan palsu. Nanti kalau penyakitnya makin parah meninggal gimana? Iya, maksudnya ya mungkin dukun itu melakukan itu supaya percaya sama si dukun itu. Iya, Dan seolah-olah nih sakti nih gitu. Padahal mah enggak. padahal itu kan bohong doang kan. Iya, tapi alhamdulillah sekali lagi saya tekankan, alhamdulillah Ibu Ida Dayak sudah tidak mempraktekkan ini lagi dan semoga tidak dipraktekkan lagi ke depannya. Biar Ibu Ida Dayak fokus ke keahliannya aja, pijat atau pembetulan tulang. Kalau ibu Itu komposisi minyaknya sendiri apa itu Bang Marcel? Minyaknya bisa pakai minyak goreng atau minyak zaitun terserah. Terus hitam-hitamnya ini saya nggak bisa nyebutin, nanti takut dibuat nih soalnya. Ini bahan kimia yang sebenarnya yang berubah warna adalah yang hitam-hitamnya ini nih, tuh, yang hitam-hitamnya ini yang berubah warna kalau kena air. Cuma Praktekin. dicampurin disatuin aja sama minyak ya bedanya. Iya, nih saya praktekin ulang di sini. Gak apa-apa kan ya, saya praktekin ya. Nih. Ini tapi alhamdulillah sekali lagi saya tekankan, doakan juga semoga Ibu Ida Dayak tidak kembali mempraktekkan ini, karena ini bukan pengobatan tradisional kalau yang gini. Nih. Kan gini. Terus butuh air Airnya air biasa. biasa disemprot. Tuh. Oh iya. Oh gitu. Nah, yang saya kritisi cuma ini dulu Ibu Ida Dayak praktek ini udah lama banget. Kalau sekarang udah nggak mau praktekkan tuh. Warnanya juga kayak darah kotor kan. Itu berapa harga minyaknya? Bikin. Alat bahan kimianya 5.000. Minyaknya ya ngambil dari minyak goreng. Gitu tuh. Ya kan mirip darah Iya, banget. mirip darah. Mirip darah kotor. Kan bang. Kan bang. Bagus Ya. tuh minyaknya tuh. Jadi ini bukan, ini saya ngebongkar ini dulu pernah memang. Dulu pernah membongkar ini, tapi itu untuk menggeneralisir loh, siapapun manusia, siapapun makhluk, siapapun orang yang mau praktekkan ini penipuan bukan pengobatan ya gitu. Cuma kebetulan Ibu Ida Dayak mempraktekkan zaman dulunya. Zaman sekarang alhamdulillah udah nggak pernah mempraktekkan lagi. Gitu. Ya. Jadi Bang kayak gitu. Marcel apa? Kapan nih akan bertemu lagi dengan Ibu Ida? Wah, kalau bertemu sama Ibu Ida belum tahu ya. Saya masih, tim saya tuh nyari-nyari kontaknya susah banget. Saya tanya ke teman-teman TNI yang saya kenal juga, susah banget dapat jadwalnya. Kan banyak yang bilang samperin aja langsung. Nanti saya dikomentarin lagi nggak beradab nanti. Nanti dibilangnya nggak beretika disebutnya. Grebek. Iya, nanti disebutnya grebek. Ya udah lah. Saya kalau mau grebek orang juga biasanya kalau ngegerbek dukunnya duluan yang nantang. Dukun yang nantang, kontak adminnya kalau nggak balas baru saya samperin. Nah ini kan Bu Ida bukan dukun gitu, makanya saya nyari-nyari kontaknya sampai sekarang belum dapat, ke teman-teman TNI, ke tim saya juga belum dapat. Pengen sih. Kemarin juga ada Pak Eda Steven Lalung ya yang bikin video tuh, ini juga dipelintir nih, kampret emang. Dipelintir sama media tuh parah. Ada Pak Eda Steven Lalung ini orang Dayak asli Kalimantan Tengah ya.
Jadi Pak Eda Steven Lalung ini orang Dayak asli nih, dari Kalimantan Tengah. Terus kemarin dia kebetulan lagi ke Jakarta. Terus pas di Jakarta itu dia bikin video. Dia ngelihat video saya yang siapapun yang bisa membuktikan santet ya, yang saya mencontohkan komentar dari netizen pecinta pembodohan dan pecinta dukun, bilang kan biasanya suka komentar gitu, kalau nggak percaya santet datang lu sini ke Kalimantan, kalau nggak percaya santet datang ke Dayak, kalau nggak percaya santet kiriman datang lu sini ke Banyuwangi, ke Banten, ke Bali dan lain sebagainya. Itu sebenarnya komentar dari pecinta perdukunan. Cuma pada saat video itu saya lagi bahas Ibu Ida Dayak, makanya saya bahas yang contoh komentar orang-orang pecinta perdukunan yang mengarahkan ke Kalimantan. Akhirnya Pak Eda Steven Lalung bikin tuh video, Marcel kamu nggak perlu ke jauh-jauh ke Kalimantan karena saya udah di Jakarta gitu, kan saya mengundang kamu untuk ngobrol gitu loh bahasanya, padahal untuk ngobrol. Tapi dipelintirnya adalah seolah-olah wah pesulap merah karena merendahkan Ibu Ida Dayak ditantang gitu, padahal mah kagak. Padahal mah bukan karena merendahkan Ibu Ida Dayak. Saya juga nggak pernah merendahkan Ibu Ida Dayak. Gitu. Tapi gini ya kan, Bu Ida kan pernah pakai konsep yang darah-darah ini kan ya dulunya. Artinya Bu Ida sempat melakukan kebohongan publik juga dong. Iya dulu, betul. Memang iya dulu. Saya melihat itu ya, saya yakin ya pakai ini. Betul. Makanya kalau zaman sekarang sih udah enggak. Sekarang udah enggak. Alhamdulillahnya udah enggak. Saya ngelihat banyak video-videonya malah ahli patah tulang. Jadi masyarakat nggak perlu peduli ya, nggak perlu khawatir ya soal. Semoga udah nggak dipraktekin, makanya saya minta doain juga semoga Ibu Ida Dayak tidak mempraktekkan itu lagi, biar fokusnya ke ahli patah tulang aja. Oke,